Bapak Ibu yang kami hormati, ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Ridwan, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khususan Ahmad Hidayah wa ila khususnya wa ila khusus keluarga besar Bapak Awiluddin Ibu Samsida wa ila khusus alim ulama Al-Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dari segenap unsur pemerintah yang sempat hadir, yang kami hormati para tokoh. Di depan kita ada Bapak mantan Kepala Desa Deopaci, ada Bapak Imam Desa Deopaci, ada Bapak Haji Andi Arifin, Bapak Haji Syafruddin, serta para orang tua kami, ibu-ibu majelis taklim Permata Desa Deopaci, keluarga besar kami dari Kabupaten Pindrang, serta Bapak Ibu pun keluarga yang sama-sama dirahmati, dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya, sekalipun kita dalam suasana masih ditimpa musibah, tetapi Allah yang Maha Rahman Rahim memberikan kita kebahagiaan di tengah-tengah musibah ini, di mana alhamdulillah salah seorang anak kemenangan kita, saudara Ahmad Hidayah, kemarin telah melangsungkan akad nikah sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi seorang wanita terbaik, wanita pilihan Allah yang dari Kabupaten Pindrang, yang insyaallah semoga pernikahan Adinda Ahmad Hidayah bersama Husnia Nur menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita, satu-satunya contoh terbaik bagi kita, satu-satunya ikutan kita, di mana kalau kita ikuti ajarannya, percaya kepada apa yang dikatakan beliau, maka kita insyaallah, kita khususnya yang hidup di dalam hidup berumah tangga, apa yang dikatakan Rasulullah ini setiap saat saya sampaikan ini ketika ada pengajian, beliau menyatakan baiti dan rumahmu adalah surgaku. Mudah-mudahan Ahmad Hidayah dan Adinda Husnia Nur setelah Allah pertemukan kita dengan sah di hadapan Allah, di hadapan kedua keluarga besar kita,
Mudah-mudahan apa yang dikatakan Rasulullah itu, rumahku adalah surga, kita bisa rasakan nantinya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya jangan kita mencari idola yang lain, mencari panutan atau contoh-contoh yang lain, karena itu tidak ada jaminan. Apalagi mau mengikuti artis-artis kehidupan mereka, kehidupan orang-orang yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam di dalamnya. Tapi yakin dan percaya apa yang pernah dialami Rasulullah dan para sahabat, bahkan umat muslim ketika mereka mengikuti Nabi, sekalipun bagaimana ujiannya, bagaimana apa yang menimpa mereka, pasti ada jalan keluar. Disinilah Bapak Ibu perlunya yang dikatakan kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar menghadapi pasangan kita, menerima segala kekurangan pasangan kita, maka tidak ada bisa. Apalagi kalau kita ingin membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain, jangan. Adinda hidayah, apa yang Allah berikan ini berupa amanah, pemberian. Jangan kita menyangka bahwa ini dari saya, ini jodohku, betul. Tapi pada hakikatnya ayat yang dibacakan ibu tadi itu dari diri kita. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Seorang pasangan sekalipun dia itu bukan satu kampung, tapi dia tercipta dari kampung lain, tapi ini terbaik bagimu, kata Allah. Laki yang saya kirimkan untukmu, laki-laki terbaik dari desa Lempopanci, kecamatan Suling. Sekalipun ditimpa bencana musim banjir, dia tetap hamba-hamba yang terbaik yang kukirimkan untukmu, yang tetap senantiasa bersama. Apa yang kita makan itu datang dari Allah, tapi pasangan itu Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita pahami bahwa dia ini dari diri kita, dia seperti diri kita. Kan Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan, aku ciptakan untukmu seorang pasangan dari diri kamu. Susah mau puasa menerima itu. Tantangannya puasa kalau diri tidak kita kenal. Susah mau lihat pasangan tak bisa bahagia kalau diri itu tidak dikenal. Semua kembali kepada diri dulu. Kan kelemahannya orang lain. Kau bisa lihat dirimu sebelum melihat orang lain. Makanya Rasulullah tidak pernah membenci orang, Bapak Ibu. Yang orang kafir tidak. Kau itu neraka, kau itu ahli bidah. Tidak. Kenapa dia lihat dirinya Rasulullah? Aku juga ini kan hamba Allah lemah. Sehingga terkadang itu pasti ujian terberat kita itu adalah pasangan. Kenapa? Karena di situ Allah ingin melihat sejauh mana keimanan kita. Kalau musibah banjir ini kecil bagi Allah, Bapak Ibu, musibah terbesar itu ada alam berlumpur, elektronik di hancur, tenggelam. Bagaimana istri anak sehingga terselamatkan dunia wal akhirah. Begitu juga dalam diri kita. Dia ini semua ini datang dari Allah, karena ini sudah takdir, tak terima ini. Kalau Allah mencintai orang itu musibah jangan tidak. Semakin Allah cintai, semakin Allah uji dia. Kan Nabi juga begitu. Ada nabi yang dikasih kesenangan, tidak mulai ada sampai. Jangan kalian mengatakan diri kalian beriman sebelum aku uji. Ahmad Hidayat, jangan kau katakan diri beriman sebelum aku uji. Kusniano, jangan kau mengatakan apa dari faktor ekonomi, pekerjaan, urus rumah tangga, urus pasangan, mana lagi ujian-ujian kepada sesama, mungkin dari orang tua, mertua, ipar, semua itu ada. Tapi mudah-mudahan tidak bisa bilang gini, kalau kamu mengatakan bahagia, pasti ada di dalam air mata, ada di dalamnya itu kesedihan. Itu apa? Karena Allah ingin seperti ini, membuat kita seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Jadi adinda berdua ini sudah sah, tidak ada lagi yang mengganggu mereka berdua. Tidak boleh lagi ada yang mengatakan indah di hadapan Allah dan di hadapan kita. Tidak ada lagi fitnah. Oleh karena itu jaga diri tak berdua ini. Jangan bikin sembarang-sembarang Pak Hidayat dan sembarang membonceng kan. Jadi siapa tahu sembarang-sembarang ini teman lama aku ini ada teman reuni gue jaga baik perasaannya pasangan. Namanya perempuan tinggi cemburunya. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ketika Siti Fatimah dalam rumah, Sayyidina Ali ada di luar pas mau menutup pintu bicara Siti Fatimah kepada siapa? Kepada pedangnya Sayyidina Ali. Manusia pasti ada kekurangannya. Terkadang itu seorang istri, kenapa begini? Suamiku tidak pernah kebayangkan seperti sahabat. Kalau ahli surga itu wanita penghuni surga itu harus sabar menerima kekurangan pasangannya, khususnya suaminya. Kenapa? Kalau mau ridhanya Allah itu ridhanya suami. Makanya nanti kalau seorang istri sebelum dihisab, kata para ulama kita, sebelum dihisab istri ditanya dengan suaminya, bagaimana istrimu ini? Kira-kira kau ridha tidak menjadi istri, jadi dia menjadi istrimu? Saya ridha ya Allah. Langsung tuliskan namanya di sini 8 pintu surga. Itu hebatnya itu. Kenapa? Ketaatannya. Dia selalu mendengar nasihat-nasihat. Itu karena itu istri kalau puasa gampang, sumbajana gampang, menutup aurat gampang, tapi ketaatannya kepada suami itu memang luar biasa, harus penuh perjuangan. Nah, karena kita juga ini sebagai wanita terkadang kita keegoisan itu macam sudah bangkit kita Pak Daeng tidak seperti itu. Kadang kita membantu. Tapi bagi seorang imam yang baik, kalau ada teguran nasihat dari makmumnya, karena ini perempuan adalah makmum, khususnya Nur ini makmum tadi, kalau ada yang nasihat dengarkan juga, jangan juga merasa itu. Nah saya ini pemimpin, jangan nasihat suka. Saya ini laki-laki mau jangan begitu. Namanya makmum, tatir atau makmum kesalah juga memimpin sembahyang. Kan ditegur oleh makmum, subhanallah. Kita kalau bagi Pak Imam, tanya pada tegarakan secara apa namanya itu terhikmah Bapak Ibu. Karena itu subhanallah itu teguran ada kekeliruan dilakukan oleh imam kita. Begitu juga kalau ada kekeliruan dilakukan oleh suami kita, kategori Pak, kenapa tidak masuk banyak? Kenapa tidak sholat? Masa gara-gara dirinya kita tidak sholat? Kan banyak begitu ya. Dulunya rajin sholat, ketika ada istrinya nakal lengas langsung badan tak kalu. Nah ini perlunya seorang imam juga menegur. Mereka pernah pada tudeng bagus budi. Daeng kalau kita ini kewajiban kepada Allah supaya pertolongan Allah itu dekat kepada kita. Jadi Bapak Ibu pun keluarga, karena kita ini sudah apa namanya masih capek, masih bergelut dengan lumpur seperti saya juga belum berhenti, masih berlanjut pekerjaan. Keluarga kita tadi kita mungkin capek juga dalam perjalanan. Jadi saya yang ikutkan saja ceramah pada malam hari ini untuk adinda berdua, kasih sayang yang lewati semua ujian-ujian bersama-sama. Jangan cuma satu orang. Kalau sakit istri tak, sakit juga sebagai suami. Sakit suami tak, sakit juga istrinya. Bahagia istrinya, bahagia juga sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khususan Ahmad Hidayat wa ila khususan Husniya Nur wa ila khususan al-Ubad keluarga besar Bapak Uluddin Ibu Samsidar wa ila khususan al-Ubad keluarga besar wa ila khususan jamaah walidaina alim ulama al-amrina al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul mujibud da'wat ya qadirul hajat. Allahumma ya nuran nur ya khaliqan nur ya malikan nur ya nuran fawqa kulli nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil arwah wa salli ala sayyidina Muhammad fil ajsad wa salli ala sayyidina Muhammad fil qubur. Allahumma baligh sayyidina Muhammad khususan wa ila Ahmad Hidayat wa ila Husniya Nur tahiyatan wa salam
اللهم بلغ سيدنا محمد خصوصا وإلى أحمد هداية وإلى حسنيا نور تحية وسلام. اللهم بلغ سيدنا محمد خصوصا عقبة keluarga beserta Bapak Al-Qudin bersama sidar wala bersama jamaah wala bersama walidina wala bersama alim ulama amrina wala khususan tahiyatan wa salam. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu keluarga kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.